disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala mendekat ke langit yang terdekat dengan bumi. Kapan waktunya? Pada Yaumul Arafah. Disebutkan dalam satu riwayat, Allah tidak mendekat sedekat itu sebelumnya dan tidak akan mendekat sedekat itu pada waktu yang lain. Jadi zat Allah Ta'ala mendekat ke bumi, mendekat ke langit bumi yang paling dekat itu adalah pada Yaumul Arafah. Sehingga disebutkan dalam suatu hadis, kenapa Allah Ta'ala mendekat ke langit bumi sedekat-dekatnya? Karena Allah Ta'ala berkehendak mendengarkan langsung dan menjawab langsung semua doa hamba-hambanya. Saya tidak lupa mengingatkan, monggo teruskan apa yang kita bisa atau apa yang kita mampu dalam rangka ikut membela kehormatan umat Islam, kehormatan Masjidil Aqsa. Dalam hal ini ikut berjuang bersama para pejuang, para mujahidin di Palestina. Apa yang kita mampu, monggo terserah lakukan. Kalau di Indonesia kita bisa melakukan doa, lakukan doa. Insya Allah semuanya bisa. Doakan. Di Indonesia kita bisa melakukan boikot, teruskan boikot, jangan kendor. Jangan kendor, lakukan boikot. Perusahaan-perusahaan milik Yahudi, kafir, Bani Israel sudah banyak yang gulung tikar. Tapi belum semua. Ya, sudah banyak yang gulung tikar. Per hari mengalami kerugian miliaran, tapi belum semua. Teruskan boikot biar semuanya gulung tikar insya Allah. Jadi teruskan boikotnya. Kalau perlu belanja di tetangga-tetangga sendiri, belanja di pasar-pasar tradisional, monggo. Belanja pada teman-teman, saudara-saudara sendiri, keluarga sendiri, tetangga sendiri, monggo. Dan kalau bisa tidak usah nawar, karena tetangga-tetangga kita, orang-orang di pasar tradisional yang hanya jualan kecil-kecilan, beliau-beliau semuanya berjualan bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk menumpuk kekayaan, tapi sekedar untuk menyambung hidup. Lain dengan perusahaan-perusahaan kafir, perusahaan-perusahaan milik orang-orang kafir, apalagi orang-orang Yahudi, mereka tujuannya untuk menumpuk harta kekayaan. Maka teruskan boikot semampunya. Yang kita bisa boikot, boikot. Kecuali kalau kita tidak mampu, butuh sesuatu, kita tidak mampu, terpaksa harus membeli itu, monggo. Selama kita bisa boikot, boikot. Bismillah, insya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya untuk paman saya yang bernama saat ini sedang sakit opname karena menderita sakit. Ya, jamaah sekalian rahmatullah, kita doakan untuk saudara kita, bahkan untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, dan untuk seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan yang sedang sakit-sakit apapun, kita doakan mudah-mudahan segera dicabut sakitnya, penyakitnya segera dicabut oleh Allah Ta'ala.
dan disembuhkan dan disehatkan oleh Allah Ta'ala, segera disembuhkan dan disehatkan oleh Allah Ta'ala, dan bisa beribadah lagi dengan sempurna. Kita yang saat ini sehat, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat kita barokah, sehat kita bisa untuk menyempurnakan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kenapa ya Bah, pada hari Idul Adha dan hari Raya Idul Fitri tidak boleh berpuasa? Apakah ada sebab-sebabnya Bah? Kenapa pada hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri tidak boleh berpuasa? Bagi umat Islam itu hari raya atau al-Aid itu hanya ada dua bagi umat Islam. Bagi umat Islam itu hari raya hanya ada dua, yaitu Idul Adha atau yang disebut dengan Idul Akbar, hari raya terbesar. Yang kedua adalah hari raya Idul Fitri. Hanya ada dua. Umat Islam itu hanya mengenal dua hari raya besar, Idul Adha dan Idul Fitri. Pertanyaannya, kenapa pada hari raya itu tidak boleh berpuasa? Ya jawabannya yang gampang, kalau berpuasa berarti Ramadan. Ngoten nggih? Ngoten. Kalau pas tanggal 1 Syawal itu masih puasa, berarti masih bulan Ramadan. Ini perjawaban yang gampang. Kenapa pada waktu Idul Adha tidak boleh berpuasa? Ya kalau pada hari raya Idul Adha itu masih berpuasa, itu berarti masih hari wukuf, belum namanya hari Idul Adha. Sebab bolehnya berpuasa itu pada tanggal 9-nya, yaitu hari wukuf. Itu sangat disunahkan untuk berpuasa. Bahkan diterangkan Shaumu Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Ini sangat disunahkan bagi yang tidak berangkat haji. Ya. Bagi yang berangkat haji justru tidak disunahkan. Ini bagi yang berangkat haji. Ya. Mohon maaf. Ini bagi yang tidak wukuf maksud saya. Bagi yang tidak wukuf ini sangat disunahkan untuk berpuasa Yaumul Arafah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala mendekat ke langit yang terdekat dengan bumi. Kapan waktunya? Pada Yaumul Arafah. Disebutkan dalam satu riwayat, Allah tidak mendekat sedekat itu sebelumnya dan tidak akan mendekat sedekat itu pada waktu yang lain. Jadi zat Allah Ta'ala mendekat ke bumi, mendekat ke langit bumi yang paling dekat itu adalah pada Yaumul Arafah. Sehingga disebutkan dalam suatu hadis, kenapa Allah Ta'ala mendekat ke langit bumi sedekat-dekatnya? Karena Allah Ta'ala berkehendak mendengarkan langsung dan menjawab langsung semua doa hamba-hambanya. Jadi ibarat tidak melalui malaikat, tidak melalui malaikat, ibarat langsung. Meskipun Allah Ta'ala maha mendengar, meskipun tidak mendekat ke langit dunia, ke samai dunia, Allah maha mendengar. Tanpa malaikat Allah maha tahu. Tetapi kenapa Allah Ta'ala kok mendekat
Jamaah rahimakumullah, ini karena Allah Ta'ala menaikkan derajat umat Islam. Allah Ta'ala menaikkan atau mengikram derajat umat Islam, memberikan kemuliaan kepada umat Islam. Satu contoh begini, satu contoh logika nalar. Anda berbicara dengan orang dalam jarak 2 meter. Orang yang Anda ajak bicara ini mendengar. Dia bercerita pun Anda mendengar dalam jarak 2 meter. Tatkala dia bercerita, Anda mendekat. Ini kira-kira orang tersebut merasa terhormat tidak? Terhormat. Kan begitu ya? Meskipun dalam jarak 2 meter terdengar juga. Tetapi ketika orang tersebut bercerita, Anda mendekat, orang tersebut tersanjung hatinya. Bahasa Jawane bombong hatinya. Wah, aku dihormati banget. Begitulah Allah Ta'ala memberikan anugerah rahmat kepada hambanya yang iman Islam. Allah mendekat supaya hati kita bombong. Maka pada Yaum Arafah saat dianjurkan untuk berpuasa dan perbanyak doa. Doa pada hari Arafah atau doa khusus pada hari Arafah, yaitu doa seperti yang dibaca oleh atau seperti yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah bersabda, doa ini diucapkan juga oleh nabi-nabi sebelum aku, kata Rasulullah. Apa doanya? Doa yang teristimewa pada hari Arafah. Doa yang teristimewa pada hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pakai yuhyi wa yumit monggo. Cuma dari hadis yang pernah saya baca tidak menggunakan yuhyi wa yumit. Sekiranya panjenengan mau pakai yuhyi wa yumit monggo. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang terus. Lisannya membaca itu, hatinya monggo panjenengan mau minta apa saja kepada Allah, terserah, bebas. Minta apa saja, yang penting yang baik-baik, tentunya yang halal-halal. Ya, tentunya yang baik-baik, yang halal-halal. Mintalah yang bermanfaat. Mintalah yang manfaatnya itu bisa untuk semua orang. Apa saja monggo terserah. Ditambahi doa yang lain boleh. Tambahi doa yang lain boleh. Tambah baca Quran, Masya Allah, istimewa. Capek baca Quran, lanjutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lisan mengucapkan itu, hatinya meminta pada Allah apa saja terserah. Minta rizki, minta pangkat, minta sehat, minta tenang, minta tentram, monggo terserah. Minta aman, minta jodoh, monggo terserah. Minta anak, monggo terserah, ya, terserah. Minta supaya orang-orang Yahudi kafir Bani Israel ditumpas oleh Allah, Allahumma amin. Monggo terserah. Yes. Itu pada hari Arafah. Jadi memang di dalam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan, dan Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan asyam atau puasa dalam bahasa kita pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik itu kapan? Ayyamut Tasyrik adalah
Kalau hari raya Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah itu hari raya, maka yang mutasilnya adalah tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Jadi dalam 1 tahun itu haram berpuasa sebanyak 5 hari. Ya, di dalam 1 tahun diharamkan berpuasa sebanyak 5 hari. Kapan itu? 1 hari Idul Fitri, dan 4 hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Paham ya? Alhamdulillah.